Sejak tahun 59, ketika orang-orang Tibet mulai keluar dari Tibet, lalu kemudian, dan itu kemudian menyebabkan mulai tahun 70-an, guru-guru Tibet, ajaran Buddhis Tibet itu mulai masuk ke dunia barat. Dan di Indonesia sendiri, sejak tahun 90-an, itu juga akhirnya ilmu-ilmu Buddhis Tibetan itu mulai masuk ke Indo. Dan Guru Dakpo Rinpoche itu adalah salah satu yang paling pertama guru Tibet yang masuk ke Indo. Itu di tahun 89. Kemudian seiring dengan waktu, belakangan kan semakin banyak orang mengenal mengenai agama Buddha Tibetan, dan semakin banyak guru-guru Tibet itu diundang masuk ke Indo untuk mengajar dan sebagainya. Nah, kalau melihat fenomena ini, tentu kita sebagai orang yang kritis mungkin kita lalu bertanya, lalu apa bedanya Guru Dakpo Rinpoche dengan guru-guru Tibet yang lain yang sekarang banyak di dunia, di Indo khususnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mau tidak mau harus berbicara tentang suhu. Karena dua sosok ini, Guru Dakpo Rinpoche dan Suhu Badarudji, adalah dua sosok yang saling terkoneksi dan memiliki hubungan karma yang sangat kuat dan unik dengan bangsa Indo. Dakpo Rinpoche pertama masuk Indo tahun 89. Lalu Suhu Badarudji pertama tabis menjadi Samanera di tahun 98. Kemudian Suhu ditabiskan menjadi biksu oleh His Holiness Dalai Lama. Kemudian di tahun 2001 akhirnya Suhu memberanikan diri bersama dengan murid-murid beliau meminta Dakpo Rinpoche untuk meresmikan sebuah Dharma Center di Indo, Kadam Choling. Berarti ini aktivitas kedua sosok ini di Indonesia, aktivitas Dharma mereka sudah menginjak angka tahun 20-30 tahun. Dakpo Rinpoche sendiri sudah 30 tahun lebih mengajarkan Dharma secara konsisten di Indonesia. Ini sudah menjadi sebuah perbedaan yang sangat kasat mata dengan yang lain. Karena sepengetahuan saya belum ada guru-guru dari luar yang secara konsisten merawat murid-muridnya di Indo ini dan memperhatikan dengan perhatian yang sangat besar, kasih sayang sangat besar, seperti halnya Dakpo Rinpoche kepada kita bangsa Indo. Tapi kalau mau dibicarakan lagi, sebenarnya Guru Dakpo Rinpoche juga, kalau mau dibilang orang luar, juga bukan orang luar Indo. Meskipun memang di kehidupan ini beliau lahir sebagai orang Tibet, tapi sebenarnya mainstream beliau, kesinambungan batin beliau itu memiliki kaitan erat yang sangat erat sekali dengan Indonesia. Karena beliau diyakini sebagai kelahiran kembali dari Guru Swarna Dwipa, seorang guru besar biksu asli orang Indonesia dari Sriwijaya. Jadi kalau mau dibilang perbedaan yang kedua adalah poin ini, bahwa Guru Dakpo Rinpoche pada dasarnya memiliki silsilah yang sangat dekat dengan bangsa kita, karena beliau adalah orang Indo sendiri. Ini adalah perbedaan kedua. Lebih lanjut lagi, kalau kita mengeksplor ini lebih jauh, ketika kita bicara bahwa orang Indo dulu adalah banyak mempelajari Buddhis di zaman Sriwijaya, dan ketika itu Guru Swarna Dwipa adalah guru besar di zaman itu, lalu kita bertanya, apa yang dipelajari oleh mereka oleh leluhur kita di zaman Sriwijaya ketika itu? Buddhis yang seperti apa? Banyak sekali
riset-riset dan catatan-catatan perjalanan dari musafir-musafir kuno seperti Xuanzang, I Ching dan sebagainya. Ya, dan dari sana kita bisa termasuk juga riset-riset dari dunia barat di belakangan ini, kita dapat kira-kira mengetahui bentuk Buddhis seperti apa yang ada di zaman Sriwijaya itu. Dan sekarang Dapur Rinpoche sebagai kelahiran kembali dari Guru Swanadvipa di zaman lampau itu datang lagi, dan tentu beliau mengajarkan barang yang sama dengan Guru Swanadvipa di kehidupan lampaunya beliau. Lalu kalau dikaitkan lebih jauh lagi, kita tahu Guru Atisha, seorang biksu terkenal dari India di abad ke-11, beliau sengaja datang ke Sriwijaya untuk belajar dengan Guru Swanadvipa. Lalu setelah itu beliau menyusun sebuah risalah, meringkaskan dan merangkumkan semua ajaran Buddha menjadi sebuah kurikulum yang bertahap yang bisa dipahami oleh semua orang dan disebut sebagai tahapan jalan menuju pencerahan, atau dalam bahasa Tibetnya disebutnya sebagai Lamrim. Lalu lebih jauh lagi, kalau kita lihat dari catatan-catatan sejarah juga, ketika itu yang menyebabkan Guru Atisha datang ke Sriwijaya mencari Guru Swanadvipa ketika itu adalah semata-mata karena ingin belajar ajaran bodhicitta. Dan Guru Swanadvipa memang ketika itu terkenal sebagai salah satu dari tidak banyak guru-guru yang masih memegang ajaran otentik tentang bodhicitta. Nah, itu ada di Sriwijaya. Dan lalu kalau kita fast forward ke sekarang, ini adalah dua barang persis yang diajarkan oleh Guru Dapur Rinpoche kepada kita. Itu yang dibawa, seolah-olah dibawa kembali oleh Guru Dapur Rinpoche ke Indonesia. Dua ajaran, yaitu Lamrim, tahapan jalan menuju pencerahan, dan secara lebih khusus lagi adalah ilmu-ilmu latihan batin terkait dengan bodhicitta, ilmu-ilmu ajaran Mahayana. Jadi kalau mau dibilang berarti ini adalah poin ketiga perbedaan Dapur Rinpoche, karena beliau membawa kembali sesuatu ajaran yang memang bukan barang asing. Jadi memang adalah barang yang memang punyanya kita, bangsa Indonesia, leluhur kita di zaman Sriwijaya, yang telah hilang sekian lama lalu dibawa kembali. Itu poin yang ketiga. Lalu poin berikutnya, ini juga berdasarkan dari, bisa kita lihat dari sejarah, ya, baik dari peninggalan seperti lontar ataupun dari peninggalan arkeologi, candi dan sebagainya, bahwa bangsa Indonesia, leluhur kita itu selain belajar Mahayana, mereka juga belajar Tantra. Kita bisa lihat di lontar ataupun di candi-candi. Nah, kalau kita bicara mengenai Tantra, kita tahu bahwa satu elemen yang paling penting di Tantra itu adalah kita bicara mengenai silsilah, kesinambungan silsilah, kesinambungan guru. Nah, ketika Tantra ini hilang sekian ratus tahun di Indo, dan kita memang bangsa Indonesia karena memang punya goresan karma yang kuat dengan barang ini, dengan Tantra ini, kita itu memang cenderung memiliki banyak sekali euforia terkait dengan praktik-praktik esoteris seperti ini. Namun itu tidak akan berarti besar ketika pilar utama dari Tantra itu sendiri, yaitu kesinambungan silsilah, itu terpotong, hilang gitu. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Dan inilah yang diupayakan oleh Suhu selama sekian puluh tahun ini untuk menyambung kembali mata rantai yang hilang itu, kesinambungan silsilah. Dan seperti kita ketahui bahwa ilmu-ilmu Tibet itu pada dasarnya cangkokan dari Indonesia,
ya, dari berkat Guru Atisha yang datang ke Indo lalu membawa pulang ilmu ini dan dicangkokkan ke Tibet. Jadi sebenarnya mata rantai yang hilang itu yang di Indo saat ini, fenomena mata rantai kesinambungan silsilah di Indo yang hilang ini, itu sebenarnya bisa ditemukan di cangkokannya di Tibet sebenarnya gitu. Jadi nah inilah salah satu upaya besar Suhu Badarudji untuk mengembalikan the missing link, mata rantai yang hilang ini, untuk menyambung kembali silsilah-silsilah itu. Kita ambil contoh misalnya praktik Avalokiteshvara. Kita bisa menemukan banyak sekali arca-arca Avalokiteshvara ya, di candi, di Borobudur, di Mendut, di mana-mana, di Candi Jago dan sebagainya. Lalu termasuk di lontar-lontar ya. Dan kalau kita bicara mengenai praktik bodhicitta, welas asih, tentu itu pasti tidak mungkin bisa terpisah dari Avalokiteshvara itu sendiri. Nah, inilah yang dibawa oleh Suhu, dan Suhu meminta guru-guru besar seperti Dakpo Rinpoche ya, untuk memberikan inisiasi Avalokiteshvara ke bangsa Indonesia. Dan itu yang dilakukan oleh Guru Dakpo Rinpoche dan oleh Suhu Badarudji. Jadi menyambungkan kembali mata rantai yang hilang, kesinambungan silsilah itu. Lalu kita bicara misalnya mengenai Mahakala. Mahakala juga banyak sekali ditemukan di Indonesia, di candi dan sebagainya. Ini juga adalah salah satu contoh tantra-tantra yang dibawa oleh Suhu dengan cara meminta guru-guru besar datang dari Tibet, dari India, untuk memberikannya kembali kepada bangsa Indonesia. Kita bicara juga misalnya mengenai praktik Vajrabhairava. Bahkan kita tahu bahwa mantra akarnya Vajrabhairava itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinga bangsa Indonesia, tanpa mereka tahu persis sebenarnya itu barang apa. Nah, jadi itulah yang dari aspek tantra yang berusaha dibawa oleh upaya yang dilakukan oleh Suhu selama 20-30 tahun ini untuk mengembalikan silsilah tersebut ke Indonesia. Nah, itu boleh dibilang menjadi poin keempat perbedaannya antara Guru Dakpo Rinpoche dan guru-guru besar lainnya yang diundang oleh Suhu ke Indonesia. Dan yang terakhir dan tak kalah pentingnya adalah kita tahu bahwa Buddha mengatakan bahwa di salah satu pengajaran beliau bahwa salah satu parameter keberlangsungan ajaran beliau itu adalah winaya. Keberadaan winaya itu menjadi keberadaan praktik disiplin, keberadaan praktik sila, keberadaan winaya, keberadaan biksu sangha itu adalah menjadi parameter dari keberlangsungan ajaran beliau. So, dan ini juga adalah salah satu upaya besar dan tidak mudah yang telah dilakukan dan diperjuangkan oleh Suhu selama 20-30 tahun ini. Suhu sendiri setelah bertemu Dakpo Rinpoche lalu memilih jalur penabisan, hidup sebagai pabajita itu sejak tahun 98 sebagai samanera. Lalu kemudian beliau ditabiskan langsung oleh His Holiness Dalai Lama sebagai biksu. Kemudian setelah itu beliau satu persatu mengajak orang asli Indonesia, bangsa Indonesia, untuk mengikuti jejak beliau, ditabiskan menjadi biksu sangha. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, menjadi 4, dan sehingga akhirnya sebuah sangha yang memiliki root silsilah, lineage yang dan orang-orangnya itu adalah asli orang Indo, itu terbentuk di sini. Dan sekarang sudah ada 20-an lebih orang, hampir 30 sekarang
Nah, ini mungkin adalah perbedaan yang paling besar ya dibandingin dengan yang lain. Karena Suhu Badarudji berpikir jauh ke depan dan memikirkan sustainability dari Buddha Dharma ini sendiri. Dan sustainability Buddha Dharma itu patokannya adalah Sangha. Dan itu beliau melakukannya sendiri, memasuki jalan itu sendiri, dan lalu upaya beliau itu secara konsisten mengajak orang memasuki jalan tersebut. Gitu. Dan ini kita jarang bisa menemukan, termasuk di Indonesia. Jadi guru-guru besar itu diundang, itu tidak hanya sesekali datang untuk memberikan berkah, memberikan sesuatu itu secara instan, tidak. Tapi kita bisa melihat bahwa inilah perbedaan paling besar antara Guru Dakpo Rinpoche dan Suhu Badarudji dengan yang lain-lainnya. Mari kita berandai-andai ya, apa yang terjadi kalau seandainya ketika itu Suhu mengundang Dakpo Rinpoche datang untuk sekedar just kasih inisiasi Jambala atau Puja Jambala. Lalu selesai, lalu tahun-tahun berikutnya Suhu secara random mengundang guru besar ini, guru besar itu, datang memberikan blessing, datang memberikan inisiasi, datang puja secara random, tahun ini, tahun berikutnya guru lain dan sebagainya. Konsistensi tidak ada. Apa yang kita bayangkan apa yang terjadi. Jadi semua hal yang saya sampaikan di awal itu menjadi tidak ada. Artinya konsistensi tidak ada, pengembalian silsilah tidak ada, mempertahankan ajaran secara proper tidak ada. Seperti tadi disampaikan bahwa Buddha Dharma itu berlangsung atau tidak, itu kan ditandakan oleh dengan adanya Sangha. Ketika Sangha itu sendiri tidak dipertahankan, katakanlah misalnya Suhu tidak menjadi biksu, just sekedar mengundang guru besar datang, seorang guru Dakpo Rinpoche datang, terus selesai, terus Suhunya sendiri tidak mengambil jalur Pabajita, lalu tidak mengeluarkan effort yang sedemikian besar untuk membina Sangha Indonesia, lalu itu semua cerita ya tidak akan ada terjadi. Itu seperti yang ada pada umumnya di Indo saat ini. Jadi saya kira itu apa yang membedakan antara sosok guru Dakpo Rinpoche, Suhu Badarudji, ya, dan guru-guru besar lainnya, ya, yang diundang oleh Suhu ke Indonesia, itu yang menjadi pembedanya itu adalah konsistensi dan kasih sayang dan upaya besar, jerih payah besar dalam memikirkan bukan diri sendiri mereka, tapi kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia itu, khususnya Buddha Dharma di Indo, itu membutuhkan kesinambungan silsilah, membutuhkan sutra, membutuhkan tantra, membutuhkan biksu sangha yang silsilahnya original orang Indo, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu praktik juga realisasi itu dikejar dan diopenin secara konsisten gitu. Saya kira itu yang benar-benar membedakan, menjadi bahwa Guru Dakpo Rinpoche dan Suhu Badarudji itu menjadi sebuah sosok yang extraordinary dibandingkan yang lainnya.